Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara sekalian untuk belajar tentang kebenaran firman Allah. Kali ini saya mengajak saudara sekalian merenungkan sebuah judul, yaitu dosa-dosa yang mendatangkan maut. Jadi dosa itu bisa menyebabkan maut. Lalu pertanyaannya, apa sih sebenarnya dosa itu? Apa sih sebenarnya maut itu? Yang pertama, dosa, saudara. Dosa adalah sebuah pelanggaran atas hukum Allah. Jadi dosa itu, yang dianggap dosa adalah ketika seseorang melakukan segala sesuatu tapi melanggar, bertentangan dengan hukum atau ketetapan Allah. Contohnya 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, sekali lagi, dosa itu artinya orang yang melanggar atas hukum Allah. Yang kedua, maut. Sebenarnya apa itu maut? Maut adalah kematian kekal. Jadi kalau maut kematian kekal, berarti yang tidak maut hidup kekal. Ya, Wahyu 1 ayat 17 dan ayat 18 saya bacakan. Ketika aku melihat, ini yang berkata Rasul Yohanes yang dibawa Yesus ke surga. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Artinya Alfa dan Omega. Siapa? Yesus Kristus. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita tahu Yesus yang manusia itu pernah mati, bangkit, lalu naik. Tetapi ketika menemui Rasul Yohanes, dibawa untuk melihat-lihat keadaan yang akan datang, termasuk keadaan surga. Dan Yesus berkata kepada Rasul Yohanes, jadi dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir adalah Yesus Kristus. Aku hidup sampai selama-lamanya. Berarti berseberangan atau bertolak belakang, dan aku memegang segala kunci maut. Kalau maut artinya orang yang kena maut, artinya hidup atau mati kekal selama-lamanya. Hidup tapi mati. Ya, hidup tapi mati. Kekal selama-lamanya. Saudara, setidaknya ada 4 dosa yang mendatangkan maut. 4 dosa saja yang mau kita bahas yang mendatangkan maut. Yang pertama, murtad. Murtad, saudara. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jangankan kita bertentangan atau menyeberang melakukan bertentangan dengan firman Allah. Katanya orang yang berkeluarga tidak memelihara keluarganya, itu sama dengan orang yang murtad. Makanya saudara-saudara yang berkeluarga, sudah keluarga, apalagi terutama bapak orang Kristen yang bapak-bapak, kalau saudara-saudara sudah berkeluarga, punya anak dan sebagainya, berkeluarga, beristri, punya anak dan sebagainya, saudara harus memelihara kehidupan mereka. Kalau saudara nganggur, tidak bisa kasih makan dan sebagainya, saudara, iman saudara dianggap percuma di sini. Ya.
sama dengan orang yang tidak beriman. Katanya begitu. Firman ini berkata begitu. Artinya, walaupun saudara beriman sama tinggi, doa pagi, siang, sore, malam, ada acara di gereja saudara, Anda ikut semua tentang doa-doa begitu. Tapi saudara tidak memelihara keluarga saudara. Mau makan aja kesulitan, saudara diam aja. Itu dikategorikan kita itu orang yang tidak beriman. Ya. Untuk itu apa yang saya sampaikan ini kira-kira ini ayat firman Tuhan. Maksudnya begitu. Jadi kalau kita bilang beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, tapi kok saudara cuek-cuek aja ngurusi keluarga saudara, tiap harinya gimana, nggak mau tahu, saudara dianggap orang yang murtad. Makanya ayo orang-orang yang beriman, percaya pada Tuhan ini tetap berjuang. Tidak hanya memperjuangkan iman kita, tapi memperjuangkan juga kehidupan keluarga kita, supaya kita tidak dianggap beriman yang sia-sia, iman yang tidak ada artinya. Ini meneruskan ayat ya. Yang kedua, murtad lagi. Jadi murtad ada murtad lagi. Kenapa? Orang yang pernah murtad lalu kembali kepada Allah, memperbaiki diri, lalu kembali kepada Allah, tetapi murtad lagi. Nah ini ada ayatnya. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, ya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui. Sekali lagi demikian, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara, kalau saudara pernah murtad dalam arti sudah percaya, tahu firman yang baik, dapat karunia dan sebagainya yang seperti apa yang saya baca tadi, lalu saudara mengimani hal selain apa yang saudara dengar tentang firman Allah itu. Misalnya kita sudah komitmen percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah itu. Bahkan saudara sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah baptis yang benar. Tetapi saudara ketika bergabung atau berkumpul dengan orang-orang yang lama mengajarkan hal yang tidak alkitabiah, saudara kembali kepada percayaan yang lama. Tidak percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Wah, enggak Pak. Dulu saya waktu masih muda, masih kecil, diajari Allah itu bukan Esa bukan satu Pak. Tapi saudara pernah belajar atau mendengar bahwa Allah itu Esa satu, namanya Yesus Kristus. Tapi kemudian saudara meninggalkan lagi, percaya dengan apa yang dogma. Dogma itu buka pikiran saudara. Dogma itu hanya buka pikiran, lalu saudara percaya ya itu dogma. Sebenarnya tidak ada dalilnya. Kalau saya bilang dalil itu penjelasan tentang alkitabiahnya. Kembali saudara seperti itu namanya murtad lagi. Padahal saudara, hati saudara sudah diterangi dengan firman yang baik, ya. Kalau saudara sampai pada akhirnya, sampai saudara mati tidak mau bertobat, kembali seperti apa yang saudara dengar, contoh kata apa yang sampaikan, saudara-saudara, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing
dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ya sudah Pak, tapi kok kembali lagi. Saudara-saudara, berdoa itu kepada Yesus Kristus. Yang kau sembah itu Yesus Kristus, bukan yang lain. Anda ikut-ikutan orang-orang. Kita itu bukannya tidak boleh berkumpul, bergaul dengan kepercayaan apapun, tapi kita tidak bisa tiru-tiru dengan kepercayaan orang lain. Kita punya kepercayaan. Orang Kristen itu percaya bahwa orang Kristen memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Yang disembah Kristus, dimuliakan Kristus, Yesus Kristus, yang diagungkan Yesus Kristus. Tapi saudara kembali tidak percaya oleh karena pergaulan saudara. Makanya jagalah iman supaya tidak ikut-ikutan yang lain. Karena saudara sudah diterangi ya, mengerti tentang firman. Itu namanya saudara murtad lagi. Nah ini ya, saya bacakan lagi ya. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Kalau kita mengerti kebenaran berarti sudah diterangi hati. Oh iya Pak, percaya Pak. Yang pernah mengecap karunia surgawi. Kita mengerti bahwa orang yang bisa masuk surga itu hanya yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi saudara percaya apa kata orang? Alah Mas, Pak, orang bisa masuk surga itu tanpa melalui Yesus Kristus, tidak percaya Yesus Kristus juga bisa. Ya silahkan, Alkitab bilang begitu. Tapi saudara kembali ke sana, ya, itu namanya murtad lagi. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ya, kita hidup bersama dapat bagian dalam Roh Kudus. Karena Yesus Kristus itu sekarang jadi Roh Kudus. Allah itu roh. Ya. Ayatnya ada, saya mau jelaskan bahwa Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Allah, Roh Tuhan Yesus, Roh Yesus Kristus itu sama. Satu namanya sebutannya berbeda, tapi hanya Roh Yesus sama. Ya. Saudara tidak percaya lagi, yaitu namanya murtad lagi. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Orang berfirman itu banyak. Setiap orang yang bisa baca Alkitab mesti bisa berfirman. Tapi firmannya ini mengarahkan saudara untuk percaya kepada Yesus Kristus apa bukan? Tapi saudara pernah mendengar bahwa percaya kepada Yesus Kristus pasti engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Pertama kali saudara juga, ya amin Pak, saya percaya Pak. Lalu kemudian menjelang bertambah usia, saudara lupa. Kepercayaan-kepercayaan yang tidak percaya kepada Yesus Kristus saudara imani juga. Sebagai satu-satunya Allah loh, bukan hanya sebagai juru selamatmu, Allah dan juru selamat. Ayatnya ada. Suatu saat saya bacakan ini membahasnya bukan tentang itu, tapi apa ini dosa dan maut. Yang mendatangkan maut, yang kedua ini adalah poin kedua adalah murtad lagi. Yang pertama murtad karena mempercayai firman, mempercayai Tuhan dan sebagainya, punya iman dan sebagainya, tapi saudara tidak melakukan iman, itu murtad namanya. Yang kedua, yang sudah mengerti kebenaran tapi saudara itu kembali kepada hal yang tidak alkitabiah, saudara imani. Ini kan alkitabiah, ayatnya ada, pasalnya ada, kitabnya juga ada. Saudara tinggalkan, itu murtad lagi namanya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Harus bertobat saudara. Ketika ada seruan bertobat, bertobatlah saudara. Datang baptis di dalam nama Yesus Kristus. Ya, bertobat. Kalau tidak bertobat, saudara akan celaka. Akan menerima maut. Maut akan menghampiri saudara-saudara, mati kekal. Ya. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara tidak percaya kalau Yesus itu sekarang Allah, berarti begitu. Masih Yesus saudara anggap anak Allah selamanya. Ya anak Allah selamanya. Yesus sekarang bukan anak Allah. Yesus itu Allah, satu-satunya Allah yang maha kuasa. Saudara menganggap Yesus kau salibkan lagi sebagai manusia. Saudara sama dengan menghina di muka umum saudara.
Ini ayat, saya tidak mengarang tapi menyampaikan apa yang tertulis di Alkitab. Kalau saudara percaya dengan Alkitab yang saudara percaya dan pegang itu, tentu apa yang disampaikan saudara cari. Saya tidak mau mengangkat tafsiran-tafsiran, buku tafsiran kan banyak itu. Dulu saya suka sekali dengan tafsiran begitu, tapi sekarang sudah tinggal. Karena Alkitab sudah menjelaskan, udah jelas. Tidak perlu ditafsir-tafsir, udah jelas kok. Ya. Ini yang poin pertama adalah murtad dan murtad lagi. Poin kedua, saudara, kembali ke kubangan. Ini sama sebenarnya hampir mirip tadi. Ya. Kembali ke kubangan. 2 Petrus 2 ayat 21 dan ayat sampai dengan ayat 22. Karena bagi mereka adalah lebih baik. Ini orang yang untuk yang kembali ke kubangan. Jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Itu orang yang murtad lagi tadi. Murtad lagi kan sama dengan kembali ke kubangan. Ya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa. Ada peribahasa begini. Ternyata sejak zaman Alkitab ditulis sudah ada peribahasa ya. Ya. Anak-anak sekolah sekarang kan SD ditanya jawab dengan peribahasa, peribahasanya apa. Ternyata ini juga ada peribahasa di Alkitab ini. Dikatakan peribahasa yang benar seperti ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Diumpamakan orang yang murtad lagi itu seperti anjing yang dilatih muntahnya, menjijikan ya. Tapi anjing begitu, anjing begitu. Namanya juga binatang anjing. Apakah saudara mau dikategorikan seperti mirip anjing yang menjilati muntahnya kembali? Kan tidak mau. Makanya jangan murtad lagi kalau sudah menerima kebenaran. Banyak orang begitu, udah menerima kebenaran, belajar kebenaran itu loh, hampir selesai ditinggalkan pelajarannya, tidak mau. Karena pilih kembali ke kubangan. Karena itu yang menikmatkan, membuat dia nikmat di bumi ini. Ya. Karena meninggalkan yang Alkitab berarti punya teman banyak, kumpulannya banyak. Kalau saya kembali bilang gini, saya tidak punya teman, sedikit teman tidak masalah. Ya. Sedikit saudara tidak masalah. Tapi saya kan kumpul siapapun bisa. Tapi saya tidak ikut-ikutan dengan tata cara hidup mereka, kepercayaan dan mereka imani tidak sama. Kecuali orang Kristen itu orang yang memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Nama Kristus siapa? Yesus yang saudara agungkan, saudara sembah, saudara muliakan. Dan kita berdoa itu, dan hidup kita tergantung kepada siapa? Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya. Ayatnya sudah menjelaskan, banyak hal yang menjelaskan. Ya. Yang kedua, babi yang mandi, ya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Namanya juga babi, binatang gemuk tapi otaknya kan nggak sama dengan manusia. Walaupun sudah dicuci loh, babi itu suka di lumpur-lumpur, yang comberan-comberan begitu. Sama dengan orang yang murtad lagi kan begitu. Udah bersih tapi dan kubangan-kubangan yang kotor. Ini hanya peribahasa, saudara. Ya, tapi saudara-saudara, itu kan binatang. Itu kan peribahasa itu untuk hewan. Yang digambarkan hewan. Tapi kita kan manusia, punya akal, kecerdasan, saudara. Saudara kalau mendengar firman begini, kalau mereka yang hatinya dan tidak mau kembali lagi ke jalan yang Tuhan kehendaki, pasti panas hatinya. Karena saudara memilih kembali ke kubangan masalahnya. Enggak, Pak. Ajaran dari leluhur kami sejak kecil sudah diajari, Pak. Bukan seperti yang disampaikan Bapak itu, enggak. Ya silahkan. Nyatanya begitu, Alkitab nulis begitu. Ya. Jangan mereka-reka dengan ayat-ayat yang tidak ada. Makanya saya pernah tanya jawab ke seseorang di Alkitab. Dalilnya ada, Pak, apa itu dalil? Dalil itu artinya ayat yang menjelaskan tentang hal apa yang pokok bahasan itu. Kalau tidak ada kok Anda masukkan, saudara menambahi dan mengurangi isi nubuatan atau Alkitab. Itu ada hukumnya, saudara.
Hukum Allah. Kalau dunia ini mau saya enak suka-suka tidak ada hukumnya. Tapi kalau bagi Allah nanti saudara akan dimintai pertanggungjawaban, menambahkan ayat, mengurangi ayat. Ya. Sedangkan ayat banyak saudara tidak paham artinya. Baca dulu saudara, sebelum saya mengenal Yesus secara benar, itu setiap buka tahun itu ya saya termasuk ya dan yang lain banyak orang itu membaca kitab dikebut sampai 3 hari 3 malam harus selesai satu kitab ini. Tentunya bukan orang satu, bukan saya toh, tapi teman-teman yang lain juga begitu. Saya bikin status di Facebook, ya, nulis di Facebook udah selesai gini. Baca Alkitab itu bukan seperti pertandingan atau perlombaan yang dipercepat begitu. Carilah maknanya. Itu saya baru berpikir, oh iya ya, ngapain juga kita baca Alkitab sampai 3 hari malam bersambung, tidak ada jedanya sama sekali. Kalau selesai ganti orang begitu. Tapi kita tidak tahu maknanya. Nyatanya kita baca Alkitab bertahun-tahun juga nggak paham. Kemudian saya berdoa bertahun-tahun sudah, berdoa betul. Berdoa. Bukan berarti ketika saya dalam kepercayaan saya yang dulu saya tidak belajar apa-apa, bukan. Ya, belajar teologi juga. Walaupun teologi itu nyatanya bukan tidak bisa untuk melamar kerjaan, hanya untuk melayani. Belajar teologi itu untuk melayani satu dengan yang lain. Tapi kalau melayani kita salah, ya untuk apa kita sama dengan mereka? Nggak ada bedanya pengertian. Hanya apa yang kita terima kita sampaikan. Tidak dicek lewat Alkitab ada ndak dalilnya. Apa itu Pak dalil? Dalil itu ayat yang menjelaskan tentang hal pokok yang dibahas itu. Kalau tidak ada, oh itu dogma. Ya bang, dogma hasil dari buah pemikiran, kita percayai, kita imani, kita ajarkan orang lain aja. Jangan begitu saudara. Nanti saudara minta pertanggungjawaban Tuhan kalau sampai akhir zaman nanti, karena apa yang kita sampaikan kalau keliru ya juga menyesatkan orang, ya. Jadi orang yang murtad lagi itu sama dengan diumpamakan seperti anjing, ya, kembali lagi ke muntahnya. Udah muntah dijilati, menjijikkan. Ini hanya peribahasa. Babi sudah mandi bersih tapi nyebur di comberan-comberan yang kotor lagi, penuh sampah dan sebagainya. Itu hanya peribahasa. Itu digambarkan kepada orang yang murtad lagi. Murtad kembali ke murtad lagi. Gitu ya. Lalu kemudian menghujat, ini yang ketiga saudara, menghujat Roh Kudus. Jadi poin 1, 2 tadi adalah orang murtad lagi, ya. Terus kubangan itu hampir sama, ya samalah ya, cuman ada peribahasanya yang panas di telinga, itu peribahasa begitu. Tapi itu Alkitabiah, tidak bisa kita protes. Yang poin ketiga menghujat Roh Kudus, Matius 12 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Sebab itu aku berkata kepadamu, ini Yesus ketika masih manusia ya, ngajari atau berkata kepada murid-muridnya, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia. Ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ngeri saudara. Kalau di zaman Yesus itu jadi manusia hujat, dihujat juga tidak apa-apa, diampuni. Bahkan orang yang disalib bersama dengan dia diampuni. Bahkan Tuhan berkata, ampuni mereka Tuhan, karena mereka, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Diampuni loh. Tapi yang dihujat dan sebagainya kan Yesus fisik manusia, sedang Allah itu roh, tidak apa-apa. Tetapi ketika Yesus sekarang itu bukan untuk dihujat. Yesus sekarang itu udah Roh Kudus.
itu Yesus Allah. Saudara menghujat Yesus Kristus sekarang, saudara tidak akan diampuni kalau tidak bertobat. Ya. Karena dosa karena lidahmu menghujat Allah yang roh itu. Tidak di dunia ini, tidak di dunia yang akan datang saudara diampuni kecuali saudara bertobat. Ya. Jadi hati-hati saudara. Yesus sekarang itu bukan manusia lagi saudara. Sekarang ini sejak 65 tahun 65 Masehi, Yesus itu bukan manusia lagi loh. Sudah Allah yang roh loh. Ya, sudah Allah yang roh. Kembali kepada Allah, menjadi Allah kembali. Anda saudara hati-hati kalau sekarang saudara masih menghujat Yesus anak domba, anak Allah. Yesus anak Allah terus, saudara menghujat. Yesus nabi terus, nabi. Saudara menghujat. Dulu nabi, sekarang enggak. Ya. Yesus anak manusia dulu, sekarang itu sudah Allah. Saudara menghujat Roh Kudus namanya. Jadi saudara-saudara hati-hati dalam berpikir, bertindak, juga berbicara, apalagi tentang Yesus. Yesus Kristus itu sudah Allah sekarang. Hati-hati saudara. Terutama saudara-saudara yang mengajarkan Alkitab bahwa katakan Yesus itu masih anak Allah. Saudara menghina Roh Kudus, menghujat Roh Kudus saudara. Yesus anak Bapa. Katakan Yesus itu sekarang anak Bapa. Itu ngawur, super ngawur. Yesus itu sekarang Allah. Hati-hati. Saudara menjerumuskan orang lain juga. Kalau saudara tidak paham, jangan mengajar orang lain supaya Anda tidak menjerumuskan orang lain. Yesus itu Allah. Yesus itu Roh Kudus sekarang yang bisa hadir di mana-mana. Yesus masih sujud kepada Bapa yang saudara ceritakan itu. Itu kan dulu. Sekarang Yesus bukan begitu. Yesus itu harusnya kita menyembah Yesus, memuliakan, mengagungkan Yesus, karena dia Allah sekarang. Itu sama dengan kalau saudara menganggap Yesus masih manusia, saudara menghujat Roh Kudus. Ini tidak diampuni di dunia ini dan dunia yang akan datang. Kalau saudara terus menerus begitu loh. Kalau saudara nggak ngerti mungkin tidak begitu. Tapi kalau saudara mengerti, membaca, sudah dijelaskan, tapi saudara membangkang. Yesus anak domba, Yesus anak manusia. Anak domba, itulah anak domba, memang ya, anak domba Allah. Saudara menganggap Yesus masih sujud kepada Bapa. Saudara menghujat Roh Kudus. Saudara hari ini tidak diampuni. Dunia yang akan datang saudara tidak terampuni. Karena saudara menghujat Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Kristus, Roh Yesus. Pengen tahu ayatnya? Ya, baca aja Kisah Rasul 16 ayat 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Di sana ada Roh Yesus. Salah satu, tapi banyak, masih banyak. Salah satu aja. Kisah Para Rasul 16 ayat 6, 7, 8, coba ada dibaca sana. Roh Yesus itu bisa menguasai, berbicara kepada para rasul loh. Saya pernah buat tayangan begitu. Cari aja di YouTube, pasti ketemu. Roh Yesus. Yesus itu roh. Apa nanti kalau ada waktu akan saya buatkan tayangan video kembali bahwa Yesus sekarang itu adalah roh. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus. Yang keempat saudara, jadi dosa yang mendatangkan maut, yang menyebabkan mati kekal. Yang keempat, poin keempat, bunuh diri. Dirinya sendiri dibunuh. Bunuh orang lain dosa. Tapi ketika kau saudara sudah mendapat hukuman di dunia, lalu minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni, saudara diampuni. Tapi membunuh dirimu sendiri, itu saudara tak akan terampuni, pasti jurusannya ke alam maut. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu
Ngerti apa rason? Bahwa kamu adalah bait Allah. Awakmu iku baitullah, bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Roh Allah bukan di mana-mana, bisa diam dalam diri manusia. Tidak di bangunan. Itu ada ya, Allah tidak bertempat tinggal di bangunan. Ya, tapi dalam diri manusia. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kita itu bait Allah. Ya. Kalau kita bunuh diri berarti membinasakan, menghancurkan bait Allah. Kita tidak terampuni, saudara. Jurusan kita adalah alam maut. Maut sekali lagi adalah mati kekal. Dosa artinya melanggar hukum Allah atau perintah Allah atau firman Allah. Jadi bertentangan. Jadi saya menyampaikan tentang beberapa dosa yang bisa mendatangkan maut, yang bisa mengakibatkan mati kekal. Pertama murtad lagi, kembali ke kubangan, mengucap Roh Kudus, bunuh diri. Yuk, kalau yang saat ini sedang murtad, ayo kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya Allah itu. Saudara mengimani apapun tidak bisa membuat saudara masuk surga. Yang bisa membuat saudara masuk surga hanya percaya kepada dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Allah dan Juru Selamat. Allah dan Juru Selamat kita. Ya. Jadi apa yang sampaikan ini kiranya menjadi pertimbangan di dalam pemikiran setiap kita semua. Saya tidak memaksakan kehendak supaya saudara percaya, tapi apa yang sampaikan coba direnungan, disampaikan, dicocokkan ayat itu. Saya tidak mengarang ngambilnya di ayat, karena kitab kita itu sudah komplit menjelaskan. Tidak perlu banyak tafsiran yang membingungkan banyak orang. Dulu saya suka mengoleksi buku tafsiran, yang buku langsung ada, yang dari online ada. Tapi sejak saya ada rumusnya bahwa Alkitab itu ayat itu menjelaskan, ayat lain ada menjelaskan, saya buang tafsiran begitu. Pelajaran teologi sudah tak pakai. Cuman teologi yang itu ada pelajaran tentang melayani. Melayani siapa sih? Melayani Allah. Melayani Allah artinya juga kita melayani manusia. Allah itu tidak kelihatan, melayani manusia kelihatan. Melayani manusia. Itu saya pakai yang begitu itu. Ya. Hormati orang lain, hormati yang tua. Itu pelajaran teologi ada, saya pakai. Tegur yang salah, ayatnya ada, di teologi ada, saya pakai. Dan ketika saya menyampaikan ini, kiranya saudara-saudara tercerahkan cara berpikir kita. Ini Alkitab. Coba dicari apa yang saya sampaikan tadi, dibandingkan apakah saya ngarang, apakah cuma menyampaikan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya sampaikan, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Haleluya, amin.